Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri dengan NIM 23401012. Dan saya Abdul Manan Hasibuan, NIM saya 23401015. Nah, kawan-kawan, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan sumber dana dari bank konvensional dan bank syariah. Dan saya sendiri berperan sebagai bank konvensional dan kawan saya sebagai bank syariah. Terima kasih, stay tune. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perbedaan antara sumber dana bank syariah dan bank konvensional, lebih baik kita terlebih dahulu mengetahui pengertian tentang dana. Dana adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai ataupun aktiva lain, yang dimana nanti uang ini akan diputarkan menjadi uang tunai. Prinsip bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing, yang mana di antara pihak bank itu dibagi keuntungannya di antara pihak bank dan nasabah. Nah, sedangkan prinsip operasional dari bank konvensional itu sendiri menggunakan sistem bunga ataupun interest rate, di mana bank konvensional memberikan dana kepada nasabah ataupun peminjam dengan menggunakan sistem bunga terhadap pinjaman yang dia ambil tadi. Nah, sumber dana dari bank syariah itu adalah menghimpun dana dari berbagai sumber. Misalnya itu adalah seperti tabungan, deposito, giro yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya, sedangkan sumber dana dari bank konvensional itu sendiri yaitu dari berbagai sumber seperti tabungan, deposito, giro, kredit dengan sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah seperti investasi syariah, deposito syariah, giro syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Misalnya itu jual beli berdasarkan marginnya dan sewa menyewa bagi hasil. Kan produk keuangan dari bank konvensional itu sendiri seperti tabungan berbunga, deposito berjangka, serta bentuk-bentuk investasi lainnya yang menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah pengelolaan dana bank syariah. Pengelolaan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah itu adalah misalnya investasi judi online, boror, maisir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hubungan dengan nasabah. Bank syariah itu harus menjalani hubungan kemitraan dengan nasabah, yang mana di antara kedua belah pihak itu harus berbagi resiko dan keuntungan. Selanjutnya itu adalah pengelolaan dana di bank konvensional. Adapun pengelolaan dana di bank konvensional itu, bank konvensional sendiri mengelola dana dari berbagai sektor, asalkan dana tersebut memberikan hasil finansial yang diharapkan oleh bank konvensional itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan dengan nasabah di dalam bank konvensional. Hubungan dengan nasabah di bank konvensional itu sendiri yaitu sebagai kreditur dan debitur, di mana bank konvensional berperan sebagai pemberi dana, sedangkan nasabah itu sendiri berperan sebagai penerima dana. Selanjutnya adalah pengawasan. Bank syariah itu harus melakukan pengawasan. Pengawasan itu yang dilakukan oleh ulama Indonesia dan DPS. Nah, selanjutnya itu yaitu pengawasan. Pengawasan di bank konvensional itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK serta undang-undang yang berlaku di suatu instansi tersebut. Selanjutnya adalah sistem denda, yang mana bank syariah itu tidak melakukan sistem denda kepada nasabah yang terlambat membayar kecuali dengan perunding atau kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir itu adalah sistem denda. Sistem denda di bank konvensional yaitu bank konvensional itu sendiri memberikan denda kepada nasabah yang terlambat membayar atau tunggakan dengan cara mengambil agunan yang telah disetujui di awal. Nah, contoh dari pembiayaan bank syariah itu adalah sistem bagi hasil. Nasabah menabung dengan sistem bagi hasil, keuntungan dari investasi yang dilakukan akan dibagi sama rata dengan sesuai keadilan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan di bank konvensional itu contoh pembiayaannya adalah pinjaman berbunga, di mana nasabah meminjam dengan sistem bunga kepada bank konvensional. Lalu bank konvensional itu memberikan agunan ataupun memberikan bunga kepada pinjaman yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Kesimpulannya yaitu adalah bank syariah dan bank konvensional itu memiliki perbedaan mendasar baik itu dari prinsip
operasionalnya, dari sistem dendanya, dari sumber dananya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi lebih singkatnya kita dapat menyimpulkan bahwa bank syariah dan bank konvensional ini memiliki perbedaan yang lebih mendasar, yaitu di mana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan di bank konvensional itu sendiri menerapkan sistem bunga. Nah, itulah yang membedakan antara sumber dana dari bank syariah itu sendiri dan bank konvensional itu sendiri. Kawan-kawan, terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe and like. See you. Dan komen. See you.